Hai kakak. Kamu tadi kan udah kesini. Ya, tadi udah. pagi jam berapa? Sekitar jam Jam 10 ya? Jam 11 ya? 11. Terus pas Kak Boni ke Kajari Hongkong tuh. Aku cuma di luar aja ngelihat Kak Boni. Kak, aku lihat di TikTok mukanya Kak Boni, jadi aku di luar ngelihat Kak Boni nggak ada, jadi aku kembali ke izinku. Oke, kalau gitu gini. Saya mau tanya, kamu orang mau kesini mau ngapain? Ke Kak Boni curhat apa? Aku minta solusi nih. Ya. Soalnya aku hari Sabtu di intermenit sama majikan. Sabtu kemarin. Ya, Sabtu kemarin. Masalahnya cerita aja. Aku nggak tahu masalahnya, mungkin dia udah rencana mau intermenit aku, tapi dia cari alasan untuk intermenit aku. Hari Minggu tuh aku pakai parfum. Ya, aku nggak tahu parfum tuh katanya baunya sama kayak punya dia. Aku pakai, terus tiba-tiba hari Sabtu paginya polisi datang di rumah. Terus dia minta kontrak kerja aku, dia minta kunci, tapi itu udah aku perasaan kenapa dia minta kontrak kerja. Dia bilang, aku boleh nggak minta kontrak kerja, soalnya punya aku hilang, aku mau fotokopi, aku ngasih. Terus dia minta lagi kunci rumah, aku ngasih, tapi itu udah firasat aku udah gak enak, ini kenapa? Tiba-tiba dia keluar, dia naik lagi, aku diam aja, aku bikin kerja seperti biasa. Tiba-tiba ada 4 polisi datang. 4 polisi datang. 4 polisi Terus datang. yang minta kontrak kerjamu siapa? Bosku yang cewek. Oh, berapa lama kau kerja di situ? Aku 1 tahun. 1 tahun tanggal 18 kemarin aku 1 tahun. Oke. Terus lanjut. Terus tiba-tiba polisi datang, kan aku nggak tahu apa-apa dong. Aku tanya, "Mem, kenapa?" Kan bokku tuh ngomong bahasa Inggris. Aku bilang, tapi dia tuh di belakang polisi. Terus aku bilang, "Kenapa ini?" Aku tanya polisi, "Kenapa? Ada apa?" Polisi bilang, "Udah, kamu di kamar aja." Aku bilang, "Iya, tapi aku pengen tahu dulu dong, masalahnya apa?" Terus dia bilang, "Enggak, kamu duduk di kamar aja." Tiba-tiba polisi bilang, "Oh, katanya majikanmu ada barang dia hilang." Kamu ngomongnya gimana ngomong polisinya ke lu? Polisi yang ngomong katanya, "Kamu di kamar dulu. Kita ngomong sama majikanmu dulu." Terus tiba-tiba polisinya datang bilang gini, "Kita mau cek barang kamu. Ada majikan kamu bilang ada barangnya hilang." Gitu. Aku bilang, "Barang apa?" Barang apa gitu. Tiba-tiba dia bilang, "Udah, kamu angkat tas kamu keluarin barang kamu," gitu. Nah, aku nggak tahu toh. Aku keluaran gitu, tiba-tiba ada parfum di tasku. Karena aku udah pegang barangnya. Ya enggak? Aku udah pegang barangnya. Terus dia bilang, "Oh, itu parfumku." Terus aku bilang, "Tapi aku nggak tahu kenapa di tasku." Terus dia bilang, "Ya karena minggu itu kamu pakai parfum yang baunya sama kayak parfum aku." Terus aku bilang, "Aku nggak tahu, Mem." Aku gitu kan, "Enggak, kamu nyuri, kamu bilang aja." Aku soalnya takut kan, takut di tas. Terus aku udah pegang juga kan. Terus aku bilang, "Ya udahlah, aku udah pasrah aja karena udah." Aku loh, goblok. Nah itu. Terus aku bilang gitu, terus aku bilang, "Tapi Mem bilang yang minggu pakai baunya sama, tapi enggak. Aku ngambilin parfumku, 10 parfum kan aku. Semua aku ratain di sini. Aku suruh polisinya, aku tadi udah pegang, aku udah salah, aku nggak tahu mau ngapain. Tolong semprotin parfumnya." Aku bilang gitu, "Baunya gimana?" Terus polisi semprotin parfumnya, terus aku bilang, "Tunggu, kok baunya sama kayak punya aku?" Aku bilang gitu, "Ini parfumku yang baunya sama." Terus polisi semprotin tangannya, terus, "Iya, bau sama," katanya gitu. "Tapi kamu nggak pakai kan?" Aku bilang, "Aku nggak pakai parfumnya dia." Aku bilang gitu, "Aku nggak pakai dan aku nggak nyuri juga." Terus katanya, "Tapi kan tadi kamu udah ngomong." Aku bilang, "Aku takut loh." Terus polisi bilang gini, "Enggak, karena parfum kamu tuh bau sama kayak punya dia, jadi kita percaya sama kamu. Tapi kalau majikanmu kayak gini, kita nggak bisa ngapa-ngapain," gitu kan. Tapi karena kamu udah ngaku dari awal. Terus dia gimana nggak tahu ngomong-ngomong. Kok parfum itu bisa di tasmu? Itulah aku nggak tahu. Terus dia nunjukin foto parfum itu di tasku sama polisi. Terus dia bilang gini, dia tuh udah rencana jahat karena dia tuh udah siapin tas yang biasa mbak taruh baju, simpan baju itulah. Dia tuh siapin 2. Itu dari 2 bulan yang lalu. Tapi mungkin dia mau interminate aku, dia nggak tahu nyari alasan apa, karena aku kerja, dia nggak pernah marah, nggak pernah apa-apa. Terus dia bilang aku nyuri, soalnya aku udah pegang, aku juga nggak tahu. Terus polisi datang, katanya dia kan keluar sama polisi yang satu. Terus polisi yang cewek gini, "Aku tuh percaya sama kamu," katanya. "Case-nya kayak gini tuh banyak, aku percaya sama kamu, tapi majikanmu udah kayak gini, kita nggak bisa bantu banyak." Terus kamu dibawa kantor polisi nggak? Enggak. Ini terus tiba-tiba polisi satunya datang, tanya gini,
ini termasuk case pencurian gitu kan. Jadi kamu ada dua pilihan. Pilihan satu, kamu masuk penjara, dibayar gaji 1 bulan, terus kamu masuk penjara 1 tahun. Atau dua, kamu nggak dibayar gaji 1 bulan, tapi kamu dibeliin tiket pulang. Terus kamu pilih opsi? Jadi kamu pilih opsi mana? Aku bilang opsi kedua aja. Yang mana? Yang pulang, dibeliin tiket pulang. Nggak dikasih uang interminitan? Nggak dikasih. Tapi dikasih gaji? Gaji aku habis gaji yang ini, aku gajian 18, masalahnya tanggal 19 hari Sabtu. Oke, berarti kamu udah terima gaji lah ya. Ada cuti tahunan? Ada juga. Udah dibayar? Udah dibayar. Oke, berarti cuma hanya nggak dikasih uang interminitan. Oke, terus lanjut. Terus polisi tanya aku lagi, dia di luar, polisi cewek tanya lagi, katanya kamu mukulin anaknya, cubit anaknya. Aku bilang kalau cubit anaknya, kan ada CCTV, sir. Aku bilang gitu. Ya. Aku cubit anaknya gimana? Aku tuh selama 10 bulan digebukin anaknya sampai kepalaku bengkak. Tapi aku nggak SMS agent, aku nggak pernah telepon karena aku pengen rekodku tuh baik. Tapi pas aku pulang ke Papa tuh kayaknya aku udah nggak tahan karena aku digebukin dari pagi sampai malam, kepalaku bengkak. Dia nggak, itu menangis. Dia nggak ngapain. Oh, kamu tuh harus sabar jaga anak kayak gitu. Aku bilang, aku tuh kerja lama di Singapura, pernah jaga anak juga. Tapi kalau anak gebukin kita sampai bengkak itu, orang tuanya harus itu dong. Masa diamin aja aku gitu kan? Aku ngelawan dong. Oh, anakku bilang kamu pukul dia. Aku pukul dia gimana? Sedangkan di kamar aku, arah kamar aku aja ada CCTV. Di kamar kamu ada CCTV. Di ruang tamu ada 2 CCTV. Gimana aku mau mukulnya? Oke, bentar ya. Terus katanya bengkaknya di mana? di kepala 2 kali. Benjol. Itu aku tunjukin di dia. Aku bilang, Diapain tuh? itu lampion, yang lampion Cina itu loh. Kan ada 3 baterai itu yang panjang. Oh iya. Dia giniin kepalaku. Sampai aku nangis. Ibunya lihat di CCTV, Mbak. Lihat, terus minta maaf sama teteh. No. Terus aku bilang, ini kepalaku bengkak. Aku nangis di depan dia. Ini kepalaku bengkak loh, Udah, selesai kayak gitu aja. Kayak gitu. Terus satu kali dia turun ke taman gitu, naik. Aku tuh kadang kepalaku ini telingaku dikebukin sama anaknya. Dia lihat semua di CCTV, ada semua. Kamu bisa menghindar itu? Nggak menghindar? Dikejar, Mbak. Dikejar. Aku di dapur pun dikejar, diginiin mulu. Lain kali kalau gitu tuh, ya kan kalau udah keluar ya, untuk teman-teman yang lain itu ya, kalau udah kayak gitu tuh lapor, itu kamu kasih tahu anaknya, laporin ibunya, nggak mempan lapor agensi, kamu bilang kan, gue laporin polisi loh, gitu. Soalnya kan aku baru pertama kali kan. Jadi aku nggak tahu gemetar. Ya. Iya. Habis itu kan dia gitu terus. Satu kali dia malam dia ke taman gitu. Pulang kan dia duduk di atas sepeda di dalam. Dia duduk di atas sepeda, terus aku mau keluarin sepatunya. Terus dia tiba-tiba aja sini kepalaku. Terus gini mulu, aku bilang nanti aku bilang sama gurumu loh, gini terus aku tuh gelitikin dia supaya dia tuh jangan gini mulu setir aku kan. Nah, tiba-tiba dia mau angkat kakinya kayak gini, dia jatuh. Terus nangis, ibunya lihat di CCTV, katanya, kenapa kamu gituin anakku? Aku bilang, aku tuh coba untuk main gila atau gelitikin dia supaya dia nggak mukul aku, soalnya kalau di sini tuh sakit. Terus dia bilang, oh nanti aku lapor polisi. Aku bilang nggak apa-apa, aku bilang gitu. Tapi kalau diginiin aku terus, aku tuh nggak bisa tahan loh, Dia bilang gitu. Oh, dia kan anak kecil, kamu tuh harus sabar lagi. Aku bilang, sabar sampai kapan sih kalau aku digebukin terus? Nah, terus emang kamu buat petinju. Terus sampai akhirnya aku masuk 10 bulan, ibunya bilang ya udah kita masukin dia naik school bus itu loh, sekolah. Kan biasanya aku ngantar jemput. Udah dari situ aku lihat kok kayak perubahan banyak. Aku dari nggak boleh ngantar anaknya les, terus dia udah beli tas gede itu 2. Aku tuh udah berharap, tiba-tiba tanggal 19 kejadian. Kenapa itu barang kamu pegang? Soalnya polisi nyuruh aku buka. Ya, kamu polisi nyuruh kamu buka pasti. Kamu keluarin barang-barang ke mana? Aku kan nggak tahu. Tiba-tiba polisi gitu kan, kita kan takut. Iya. Refleks. Jadi terus habis itu kan tadi aku tanya sama agenku, aku bilang gini, gimana? Agen tanya gimana ini? Aku bilang, case kamu itu bersangkutan sama polisi, udah dikirim ke KJRI. Terus video kamu mukulin anak pun udah dikirim ke KJRI. Jadi otomatis kamu nggak bisa proses di Hong Kong, kamu di blacklist dari Hong Kong. Ada video mukulinya? Aku nggak tahu, kan ada CCTV, Nggak, tapi kamu bener ada mukul? Cuma yang gelitikin itu loh. Tapi yang polisi tanya katanya aku cubit. Tapi aku bilang sama polisi,
aku nggak pernah cubit dia minum itu aku pernah. Jangan bersentuhan kalau udah kayak gitu. Ya mungkin kesalahan aku gitu, tapi niatnya aku tuh gelitikin dia kayak gini supaya dia tuh stop mukul telinga aku gitu loh. Cuma mungkin dia tuh mikirnya aku mukul. Cuma itu waktu itu aku udah minta maaf, mem, aku nggak punya niat mukul. Cuma karena dia pukul di telingaku, aku gelitikin dia supaya dia stop mukul aku. Tapi bukan punya niat jahat, mem. Nah, jadi dia nggak terima itu sampai akhirnya dia cari gara-gara diginiin. Terus berarti udah pulang nih? Aku 23 ini udah dibeliin tiket. Oke, lah terus katanya tadi mau bunuh diri di mana? Enggak, aku cuma kan diketawain sama agenku, dibilang katanya aku di blacklist, terus aku nggak bisa proses lagi ke Hong Kong. Ya kamu mau negara lain nggak apa-apa. Terus aku bilang sama temanku, aku bilang aku keluar, terus temanku bilang, kamu kemana? Aku bilang aku nggak punya niat bunuh diri, cuma nggak punya niat bunuh diri. Diketawain sama agen nggak bisa bantu kita, terus diketawain gitu kan kita kayak wah, kok kayak kita bayar, kita potongan 5 bulan. Nggak ada urusan sama agen tuh, potongan mama PT. Iya, maksudnya aku nggak tahu, pokoknya setidaknya kan perlindungannya kan agen di sini. Ya. Kalau kita punya case kayak gitu, jangan kayak kita udah kayak gini ditimpa lagi gitu loh. Terus diketawain, kamu nggak bisa proses lagi ke sini, kamu ke negara lain aja gitu loh. Jadi kan aku melihat, jadi kamu biar sedih. Beta bersedih sekali. Beta bersedih. Beta sedih. Terus gini, orang mana kau? Aku aslinya orang Timor Leste. Timor Leste. Tapi Timor Leste bukan yang terpisah itu. Tapi tinggalnya di NTT. Oh, berarti mestinya kamu negara sebelah dong. Enggak, soalnya kan waktu perang 99. Perang itu kamu pergi ke Indonesia. Ikut Indonesia, iya. Terus jadi di saat berperang kamu memilih Indonesia, iya. Ternyata di Indonesia di sini dijadikan diinjuk-injuk gitu ya. Dikebukin tiap hari. Terus ya udah kamu balik lagi ke negaramu gitu. Udah nyaman di Indonesia dari lahir. Iya, terus ini satu lagi kan aku pulang nih. Aku punya pinjam bank nih. Oh, lu pinjam bank juga? Iya. Kai kau. Aku lagi juga. Terus kan aku udah bayarnya kan 15 bulan. Terus lu udah bayar 10 bulan dong udah berarti? 6 bulan. Oh, yang 6 bulan belum dibayar? Baru 6 bulan udah bayar. Bulan ini yang ke-6 aku udah bayar bulan ini. Oh, oke. Terus berapa bang? 1, 2? Satu aja, nggak berani aku 2. Satu aku beraninya. Tapi belum dia loh. Belum kebayar kan? Mesti nggak bisa bayar dong. 15 bulan. Iya, aku pengennya itu nggak mau pulang dia. Nggak mau pulang. 15 bulan, jadi 6 bulan udah bayar sisa. Oke. Ya udah ya, kalau gitu ini teman-teman ya, ini penutup ya. Jadi aku ingin pesan ke kalian semua, kalau lagi dituduh mencuri majikan itu jangan melakukan hal bodoh ataupun mengakuinya. Jika walaupun ibarat itu ada, kalau belum sidang juga tidak bisa dinyatakan bersalah. Apalagi kamu udah pegang. Jadi kalau memang majikan itu menjebak kalian di kantor polisi atau ada polisi datang, itu kalau memang bukan barangmu jangan dipegang. Semestinya suruh siapa yang masuk yang suruh megang. Pokoknya kamu jangan mau polisinya di pintu katanya kamu bongkar tasmu. Ya jadi aku juga goblok bisa pakai tisu secara refleks. Jadi kadang itu ya kita nggak bisa berpikir jernih, nggak apa-apa. Tetapi ini kasus yang maksudnya ini mereka teman-teman yang lain mungkin ada yang seperti kamu. Jadi nggak apa-apa. Jadi otomatis gini ya teman-teman, jangan pernah mengakui sesuatu yang tidak dilakukan karena nggak bisa ditarik kembali. Iya. Ya udah kalau gitu ya teman-teman, makasih ya sayang ya. Nanti kalau nggak mau di sini ya makau aja lah. Boleh. Gimana lagi lu nggak mau pulang, oke? Boleh. Ya udah kalau gitu ya, Bapak sayangku. Dulu pernah kerja di mana? Aku 13 tahun di Singapura. Oh, kamu orang Singapura. Kau 13 tahun di Singapura terus di sini diajar orang sini. Diajarin habis kamu. Tinggal di Singapura berapa lama? 13 tahun. Perawat apa? Satu majikan tuh? 3 majikan. Dapat rumah, adik habis wisuda sekarang punya kerja sendiri. Nggak balik ke negaramu? Aku udah betah di Indonesia. Sudah balik aja. Indonesia tidak baik-baik saja. Udah. Ya udah, makasih ya sayangku ya. Thank you.